kenapa kendaraan itu bisa mendapatkan efisiensi bahan bakar yang optimal? Itu bukan hanya karena bensinnya. Oke, tetapi di mesin itu ada bensin, ada pelumas. Oke. Saya cacah dulu satu persatu ya. Misalnya bensin gitu ya. Sekarang tadi saya baru menjelaskan, kalau teman-teman sekalian sekarang lagi marak gitu ya, mobil-mobil tuh teknologinya direct injection, kalau diesel direct injection turbo gitu ya. Kenapa rekomendasi dari APM itu sangat amat penting untuk kendaraan zaman sekarang? Sebagai contoh, gampang. Mobil zaman dulu itu semuanya mechanical. Dan pasti lebih banyak waste-nya. 1 liter zaman dulu pasti tidak sejauh 1 liter zaman sekarang. Karena efisiensi bahan bakar. Salah satu contohnya adalah kayak injektor ya, injektor. Mobil diesel atau mobil bensin. Let's say mobil bensin dulu lah. Mobil bensin itu injektornya itu tekanannya ya 2 bar, 3 bar sampai 5 bar lah. For your information, ban mobil kita itu 30 PSI itu 2 bar lah. Untuk truk tuh sampai kira-kira 4 bar. Bisa bayangin nggak kalau ban itu meledak kerasa kayak gimana? Ya, berarti injektor kita di mobil masa lalu itu 2 kali lebih besar daripada tekanan ban. Begitu teknologinya direct injection, tekanan injektornya itu 100 sampai 200 bar. Oke? Jadi salah bensin itu bisa jadi masalah besar. Yang lebih mantap lagi itu di diesel. Di diesel baru tekanan injektornya itu sampai 2000 bar. 2000 ya. Ban meledak di jalan tol tuh 2 bar. Di dalam injektor kita 2000 bar ya. Itu baru bensin. Sekarang kita datang ke pelumas oli. Mesin zaman dulu sama zaman sekarang itu ibaratnya rumah sama apartemen. Rumah itu lapangannya besar, roofnya pendek. Apartemen nggak ada halaman, tapi tinggi. Mesin zaman dulu itu pasti gede-gede. Makanya mobil dulu tuh depannya panjang-panjang. Kenapa mobil zaman sekarang pendek-pendek tapi tinggi? Karena dengan volume yang sama, dia lebih mengandalkan stroke-nya dibandingin bornya, dibandingin halamannya. Nah dengan mengandalkan ini, berarti kan ruangan cuma dikit ya. Nggak bisa mobil tuh salah oli. Karena nggak ada ruangan untuk bergerak di zaman sekarang. Gampangnya, ngaduk air sama ngaduk madu, itu berat mana? Pasti lebih berat ngaduk madu. Zaman dulu oli itu viskositasnya kan 20-50, 10-40. Ya, kental. Zaman sekarang 0,20, 0,30 kayak air. Nah dulu belum ditemukan teknologi nih. Makanya olinya mesti kental-kental. Katanya kalau nggak kental berarti tidak melindungi. Cuman ada waktu yang bersamaan di dalam ruang bakar itu banyak space yang bisa dimasukin sama oli kental. Tapi dulu problemnya kalau oli semakin kental, panasnya naiknya lama, turunnya juga lama. Makanya mobil zaman dulu starter dulu 10 menit baru boleh jalan karena ngaduknya lama. Kalau mobil zaman dulu starter langsung jalan rusak. Kenapa? Olinya belum masuk udah suruh jalan. Nah teknologi seperti itu 2 kombinasi yang nggak bisa ditawar. Karena saya percaya di belakang sebuah kendaraan itu lebih dari 100 orang yang mikir. Jangan kita sok tahu 1 orang, ini lebih bagus yang ini gitu. Nggak bisa. Nah setelah kita mengerti itu baru balik kepada usernya. Behavior berkendara kita gimana? Tadi saya setuju. Orang Indonesia itu sering banget beli mobil bus besar dengan kalau lagi rame-rame bisa diisi. Mindsetnya gitu. Bener kan? Ya, bener. Tapi kalau penumpangnya 5 aja diisi 1, berarti kan dia cuma isi 20% dari kapasitas 100%. Bener. Nah hal behavior ini seperti ini tuh juga mesti dimengerti. Ditambah lagi juga peran berkendara seperti apa? Agresif kah? Atau kita emang take it easy kah? Itu sangat mempengaruhi. This is small things. Ya. Tapi kalau pemakai mobil kendaraan di Indonesia secara total 173 juta, bayangin aja kalau efisiennya kurang 20 berapa ya? 200 mili aja sehari. Kali 173 juta biji. Itu udah angkanya kan berlebih-lebih. Jadi emang small steps matter di sini.